Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat jasmani maupun nikmat rohani. Dan tak lupa pula, marilah kita curah limpahkan salawat besertakan salam kepada pembela kebenaran, pembasmi kebatilan, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perencanaan Pendidikan, Ibu Dr. Helna Nelis MPD, dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Saya Muhammad Fahmi dengan NIM 24125001 ingin mempresentasikan terkait mata kuliah perencanaan pendidikan yang berjudul Sejarah Perkembangan Perencanaan Pendidikan. Baik, yang pertama ada latar belakang dari sejarah perkembangan perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan merupakan suatu proses yang sangat penting dalam pengembangan sistem pendidikan di suatu negara. Dengan perencanaan yang baik, pendidikan dapat diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, memahami sejarah perencanaan pendidikan sangat penting untuk memahami bagaimana perencanaan pendidikan berkembang dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi pendidikan di masa yang akan datang. Perkembangan global sudah menjadi hal yang tak dapat dihindari. Di dalamnya, tak lagi hanya manusia sebagai pekerja utama, namun di zaman yang sekarang sudah banyak yang tergantikan oleh teknologi. Perkembangan yang dinamis tentunya akan sangat membutuhkan sumber daya manusia yang mampu menanganinya. Selanjutnya, sejarah perencanaan pendidikan. Menurut para ahli, di sini ada menurut Suryaman dan Kurniasari, perencanaan pendidikan telah berkembang seiring dengan perjalanan sejarah peradaban manusia. Pada masa zaman primitif, bentuk perencanaan masih bersifat sederhana dan terintegrasi dengan upaya manusia mempertahankan hidup dan berinteraksi sosial. Studi literatur yang dilakukan Suryaman dan Kurniasi menunjukkan bahwa praktik perencanaan dapat ditelusuri sejak manusia mulai membangun komunitas. Ketika manusia purba mulai hidup berkelompok dan membangun permukaan sederhana, mereka sebenarnya telah melakukan perencanaan dalam bentuk paling dasar untuk memenuhi kebutuhan bersama. Misalnya, keputusan untuk menetap di suatu tempat yang dekat dengan sumber mata air atau terlindung dari bahaya alam adalah bentuk perencanaan awal yang kemudian berkembang menjadi perencanaan komunitas. Dan selanjutnya, perkembangan perencanaan pendidikan menurut para ahli, yaitu menurut Usman. Beliau menjabarkan sebagai berikut. Yang pertama, 25 abad yang lalu oleh bangsa Sparta yang telah merencanakan pendidikan
dengan tujuan untuk militer, sosial, dan ekonomi bangsanya. Hal tersebut diketahui melalui catatan sejarawan Yunani kuno yang berjudul Konstitusi Lacedaemonia. Kedua, setelah Perang Dunia Pertama, tahun 1923, Uni Soviet atau yang biasa kita sebut Rusia menjadi negara yang pertama menyusun rencana pengembangan ilmu sebagai konsep perencanaan pendidikan. Di dalamnya menetapkan tujuan, memilih alternatif dengan maksud mengkoordinasikan pembangunan pendidikan dengan pembangunan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, setelah Perang Dunia Kedua terjadi pergolakan sosial dan ledakan penduduk, sedangkan sumber daya semakin mahal dan semakin langka. Hal ini menyebabkan beberapa negara di Eropa memandang bahwa perencanaan pendidikan itu sangat penting. Yang selanjutnya ada perkembangan perencanaan pendidikan di Indonesia. Perencanaan sebagai suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk menyiapkan keputusan, mengetahui apa yang diharapkan terjadi dan yang akan dilakukan. Dalam pengertian yang global, perencanaan dapat dimaknai sebagai suatu proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut para ahli, ada beragam pendekatan perencanaan pendidikan, yaitu pendekatan kebutuhan sosial, ketenagakerjaan, dan pendekatan keefektifan biaya atau cost effective effort yang beliau paparkan secara singkat. Yang pertama, pendekatan kebutuhan sosial. Perencanaan pendidikan yang menggunakan pendekatan kebutuhan sosial disebut pendekatan yang bersifat tradisional karena fokus atau tujuan yang hendak dicapai dalam pendekatan pendidikan tersebut. Yang kedua, ada pendekatan ketenagakerjaan. Pendekatan ini lebih mengutamakan keterkaitan antara output atau lulusan layanan pendidikan di setiap suatu pendidikan dengan tuntutan atau keterserapan akan kebutuhan tenaga kerja di masyarakat. Yang terakhir, pendekatan integratif. Pendekatan integratif atau pendekatan terpadu dianggap sebagai pendekatan yang lebih lengkap dan relatif lebih baik daripada kedua pendekatan yang tadi sudah dijelaskan. Pendekatan ini sering disebut dengan pendekatan sistematik atau pendekatan sinergi. Baik, yang selanjutnya ada hubungan perencanaan pendidikan dan manajemen pendidikan. Perencanaan dalam manajemen pendidikan merupakan kunci utama dalam aktivitas yang akan berjalan dengan baik. Bahkan
mungkin gagal jika tidak didahului oleh perencanaan. Maka dari itu, jika tidak perencanaan, aktivitas dalam pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Manajemen pendidikan hendaknya memperhatikan perencanaan karena perencanaan merupakan awal dari segala aspek yang akan dilakukan. Dalam manajemen pendidikan, selain langkah awal, perencanaan merupakan aktivitas untuk memilih berbagai alternatif tindakan yang semua itu bermuara kepada suatu target yang harus dicapai. Menurut ahli Asnawir, beliau menyatakan ada beberapa langkah-langkah dalam perencanaan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, meneliti masalah-masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan. Yang ketiga, menentukan siapa yang akan melakukan dan apa yang mempengaruhi pelaksanaan tindakan tersebut. Yang keempat, menentukan cara bagaimana mengadakan perubahan dan penyusunan perencanaan. Baik, yang selanjutnya ada pentingnya perencanaan pendidikan. Perencanaan mempunyai posisi yang penting dalam sebuah organisasi atau kumpulan lembaga pendidikan lainnya. Tanpa adanya perencanaan, maka jalannya suatu organisasi, jalannya suatu kumpulan pendidikan tidak jelas arahnya dan tujuannya itu. Oleh karena itu, perencanaan penting karena 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya perencanaan yang diharapkan tumbuhnya suatu pengarahan kegiatan. Adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditunjukkan kepada pencapaian tujuan. Yang kedua, perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik. Yang ketiga, dengan perencanaan dapat dilakukan skala prioritas. Dengan demikian, perencanaan tidak dapat dilakukan tanpa adanya pemikiran yang matang, komprehensif, dan rasional. Untuk itu, perhatian terhadap langkah-langkah perencanaan dan segala yang berkaitan dengan perencanaan. Dari kesimpulan pembahasan kali ini, pembahasan mengenai sejarah perkembangan perencanaan pendidikan, yakni perencanaan pendidikan adalah proses intelektual yang fundamental dan berkesinambungan untuk merancang masa depan pendidikan yang lebih baik. Perjalanan historinya menunjukkan bahwa perencanaan telah berkembang dari yang mulanya berfokus pada pendekatan teknokratis menjadi lebih partisipatif dan strategis sesuai dengan tuntutan zaman. Hubungan antara perencanaan dan manajemen pendidikan sangat erat dan tak akan terpisahkan. Perencanaan berfungsi sebagai landasan dan peta jalan yang memberikan arahan, sementara manajemen bertugas mengimplementasikan secara keseluruhan pemahaman mendalam tentang sejarah, perkembangan hubungan, dan
pentingnya perencanaan pendidikan membekali kita sebagai pelajar, sebagai thalabul ilmi dengan wawasan yang krusial untuk menjadi perencana dan manajer pendidikan yang kompeten.